Dewan Perwakilan Rakyat kali ini menggulirkan dana aspirasi yang mencapai jumlah sekitar 11,2 triliun rupiah. Dana sebesar ini bisa dipakai untuk membangun sekitar 14 ribuan gedung sekolah menengah atas. Kini, Badan Legislasi DPR membentuk panitia kerja untuk menggolkannya. Permintaan dana aspirasi yang digulirkan DPR lagi-lagi memantik kontroversi. Musababnya, selama ini setiap anggota DPR sudah mendapat dana tunjangan reses yang bisa mencapai 1,7 miliar rupiah per tahun. Pada tahun 2014 misalnya, total dana yang salah satunya digunakan untuk menyerap aspirasi konstituen dan rakyat ini hampir tembus 1 triliun rupiah. Berikutnya, jumlah dana aspirasi yang diminta terbilang fantastis. Jika setiap anggota DPR mendapat dana aspirasi senilai 20 miliar rupiah, maka total dana yang dibutuhkan sekitar 11,2 triliun rupiah. Artinya, bakal membebani APBN tahun berjalan. Sebagian pihak menyebut nangkringnya dana aspirasi yang diberi nama usulan program pembangunan daerah ini mengambil jatah eksekutif. Usulan mengenai dana aspirasi ini sebetulnya bukan hal baru. Di periode DPR sebelumnya, usulan ini mentok. Mungkinkah usulan dana aspirasi kali ini bakal goal? Ya, The Headlines kali ini mengangkat topik heboh dana aspirasi DPR. Kami mengundang seorang anggota DPR dari PKS, Nasir Jamil, dan juga Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Sebastian Salang. Juga hadir Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Bambang Harimurti, wartawan senior dari Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Dana aspirasi 11,2 triliun. Itu yang kemudian orang wow, 11,2 triliun. Ya, reaksinya di publik itu negatif. Nggak enak, karena kemudian kalau Bung Nasir sendirian di sini, kira-kira reaksi kita bertiga juga hampir sama. Hampir sama dengan publik yang negatif hampir itu. Sama dengan publik. Tapi kan kalau kita lihat ini kan seolah-olah ini tembakan percobaan yang ketiga. Iya, tahun sebelumnya 2010, sudah pernah diusulkan. 2011, 2012, sekarang 2015 ya. Kita nggak tahu akan seperti apa hasilnya. Tapi saya kira kalau lihat reaksinya seperti saya katakan tadi, orang melihat ini negatif. Mas Bambang? Iya, saya kira memang ini tapi lebih karena unsur ketidakpercayaan ya kepada DPR kepada yang cukup Dewan? tinggi ya di masyarakat. Jadi kalau begitu anggota DPR minta tambahan anggaran yang dia bisa berperan, otomatis orang reaksinya berbalik. Jadi saya kira, tapi kepercayaan ini kan memang sesuatu yang harus direbut ya. Jadi, ya kalau DPR menggolkan undang-undang ini, kalau dia kemudian tidak berhasil meraih kepercayaan masyarakat bahwa uang ini betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kong kaling kong atau untuk kepentingan golongan atau dirinya, ya repot. Pak Nasir, di percobaan yang ketiga dan kemudian rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada anggota Dewan sekarang ini. Ya, sebenarnya kalau dikatakan ketidakpercayaan masyarakat, saya juga tidak begitu setuju. Ya, karena di lapangan yang kami temui bahwa justru masyarakat itu kepingin agar aspirasi mereka itu ditindaklanjuti. Yang media lihat sejauh ini adalah persepsinya negatif begitu ya. Iya, kami menyadari kalau kemudian ada opini seperti itu, ya. Tapi kami berusaha ya untuk kemudian mengatasi itu dengan memberikan informasi dan kemudian menindaklanjuti aspirasi. Dan sebenarnya aspirasi ini kan sudah ada dalam Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang kedudukan anggota MPR, DPR dan DPD. Jadi pasal 72 itu dia katakan bahwa anggota Dewan itu, DPR itu bertugas menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Bahkan di pasal 78. Tapi tidak ada spesifik bahwa disebut akan adanya nanti 78, pasal 78 Undang-Undang 17 2014 itu ketika kami bersumpah dan berjanji di DPR dilantik, itu salah satu sumpahnya bunyinya itu di akhir tuh berjanji untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihan kami masing-masing. Dan itu diterjemahkan sebagai dana aspirasi. Ya, karena memang pengalaman. Jadi kami setiap turun ke lapangan itu selalu kemudian disodori sejumlah proposal oleh masyarakat, ya. Jadi mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, karena memang ternyata dana di APBD mereka tidak mampu menghandle dan mengcover pembangunan di daerah setempat gitu. Iya, itu tidak sampai begitu kan apa yang diinginkan oleh warga masyarakat. Mas Bastian? Iya, ini soal strategi komunikasi dulu.
Oke. Jadi di awal DPR ini sudah kehilangan kepercayaan masyarakat karena begitu dilantik mereka berantem. Ya. Tidak lama setelah itu DPR pengen punya gedung mewah, mau buat kompleks parlemen. Jadi lagi-lagi tentang DPR. Nah sekarang ngomong soal dana aspirasi. Jadi praktis sudah hampir 1 tahun ini DPR hanya bicara tentang saya, tentang dirinya. Jadi belum bicara tentang rakyat. Jadi dari sisi strategi komunikasi menurut saya ini DPR sedang merusak dirinya sendiri gitu. Nah ini mestinya ini bisa saya kurang tahu apakah DPR itu punya konsultan komunikasi atau tidak. Mestinya ini bisa di-manage dengan baik. Oke. Ya kan? Saya belum boleh bicara soal substansi, kita ngomong soal dana aspirasi. Kita bicara soal timingnya yang agak tepat karena ya dianggap bicara tentang diri sendiri dalam 1 tahun. Pimpinan DPR ketika berkunjung ke sejumlah pimpinan redaksi menyampaikan semua gagasan tentang gedung, tentang museum, tentang perpustakaan, saya tentang membayangkan, demokrasi. mungkin kalau artinya kalau misalnya Mas Sebastian bilang bahwa kami bicara tentang diri kami, itu artinya kami bicara tentang kami dan juga tentang rakyat. Tapi paling tidak ini adalah sudah usaha yang ketiga. Ya, ketiga. Untuk menggolkan dana aspirasi. Ya pertanyaannya memang apakah harus dengan ini? Kan itu persoalannya. Apakah ini tugasnya? Ataukah ini tugas eksekutif? Tapi Mas Nasir, sebetulnya memang semua bermula dari persepsi publik atau media tentang seberapa besar kepercayaan itu pada DPR. Jadi ini memang jadi persoalan. Sekarang saya setuju Anda bilang kita ke lapangan pasti akan ada yang bertanya gitu. Tapi kenapa orang bertanya begitu? Karena ketika kampanye pemilihan legislatif, teman-teman itu bikin janji kita akan bangun A, bangun B, bangun C. Lalu berilah janji-janji, lalu kemudian akhirnya orang merasa, oh iya, kalau begitu kita tagih. Padahal bukan itu tupoksinya, bukan. Dia adalah pembuat legislasi, lalu kemudian mengawasi, bikin anggaran di sini untuk menentukan kebijakan anggaran, tapi bukan sesuatu yang sifatnya proyek. Saya kira publik sekarang mungkin makin sadar pada suatu saat. Tapi ketika kembali lagi ke dana aspirasi, kita kembali ke masa lalu untuk mengatakan, memang kalau orang jadi DPR itu ya janji-janji seperti ini, lalu kemudian orang nagih. Itu jadi soal. Walaupun penjelasannya Pak Nasir tadi tentang bagaimana menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Itu betul. Ya, soalnya kan aspirasi seperti apa? Karena kita menjanjikan. Ya kalau kata orang sekarang ini ada PHP-nya juga sebetulnya. Kalau kita lihat seperti ini gitu. Ini saya bicara kampanye orang, Mas Nasir. PHP itu bahasa anak muda pemberi harapan palsu. Ya, kalau saya melihat begini ya. Ini kan dibaca orang pengamat politik jadi seolah-olah gara-gara Mahkamah Konstitusi memangkas intervensi DPR sampai ke Satuan 3 yang dulu menjadi bancakan, maka bereaksi dengan meng-create satu tempat lagi seolah-olah masyarakat yang berpikir curiga ini, wah dipotong di situ dia mau bikin lagi di tempat baru gitu untuk bancakannya. Nah itu kan belum tentu benar, tapi maksud saya kalau kita lihat misalnya di Surabaya, kalau kita lihat Pemda di bawah Ibu Risma, itu lebih jelas karena setiap orang punya aspirasi, bisa kirim pakai email, masuk ke dalam sistemnya, dan kemudian itu dibahas di DPRD. Jadi kalau seandainya DPR bukannya membangun 20 miliar per daerah ini, tapi membangun sistem yang kayak Bu Risma gitu loh. Jadi aspirasi daerah langsung masuk ke sistem komputer gitu, semua orang bisa lihat karena transparan, mana aspirasi beneran atau enggak, siapa yang follow up dan sebagainya. Saya kira itu akan didukung rakyat. Tapi kalau ini kan bedanya dengan anggaran desa itu apa gitu loh? Enggak ada, menurut Mas Bambang nggak ada bedanya dengan anggaran desa. Kalau menurut saya jadi kekhawatiran bahwa ini cuma reaksi terhadap ditutupnya yang kategori Banggar sampai 3 itu. Ini kan untuk anggaran tahun depan dan sekarang baru ada panja dibentuk, kemudian masih akan dibahas lagi. Tetapi apakah juga DPR melihat reaksi di masyarakat? Sejauh ini data yang terkumpul bagaimana? Justru kalau jujur kita tanyakan masyarakat, mereka justru bergembira dengan dana aspirasi. Jadi versi Dewan ketika ditanya ke masyarakat ini bergembira dengan dana aspirasi. Karena memang ini problem di lapangan gitu loh, problem di lapangan. Walaupun sudah ada dana desa, walaupun jadi kan sebenarnya dana ini nggak kami tenteng gitu loh, nggak kami tenteng ke dapil.
Tetap saja ada prosedur. Nah, makanya kan saya mengusulkan bahwa nanti DPR itu buat MOU dengan Kementerian Keuangan, dengan KPK, dengan Kejaksaan Agung, dengan Kepolisian untuk memastikan bahwa dana itu di lapangan benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Sebab kalau kemudian itu bermasalah, bunuh diri juga bagi anggota dewan bersangkutan. Kita akan minta Pak Nasir nanti bercerita soal bagaimana mekanisme dan kemudian apa yang direncanakan gitu ya untuk dana aspirasi. Sesudah jeda.